Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang kawasan teknologi pembelajaran. Maksud dari kawasan di sini adalah hal-hal yang akan dibahas, kajian-kajian atau tema-tema apa saja yang masuk dalam kajian teknologi pembelajaran. Tema atau topik apa saja yang masuk dalam teknologi pembelajaran. Inilah fokus pertemuan kita pada siang hari ini. Jadi harapan saya setelah menyelesaikan perkuliahan pada hari ini, teman-teman akan memahami tema-tema apa saja yang masuk dalam kajian teknologi pembelajaran. Sebelum kita membahas tentang kawasan teknologi pembelajaran, kita akan mendefinisikan teknologi pembelajaran dengan definisi pada tahun 94. Seperti pada penjelasan saya sebelumnya bahwa teknologi pembelajaran ini lahirnya awalnya bukan teknologi pembelajaran tetapi educational technology atau teknologi pendidikan. Baru pada tahun 94 istilah teknologi pendidikan berubah menjadi teknologi pembelajaran. AECT pada tahun 94 ini membuat definisi, dan ini definisi yang kelima yang dibuat oleh AECT tentang teknologi pembelajaran. Nah, definisi itu ketika dirangkaikan menjadi beberapa hal, maka teknologi pembelajaran itu adalah teori dan praktek. Dari sini kita bisa memahami bahwa membahas tentang teknologi pembelajaran bukan hanya memahami teori saja, tapi juga memahami tentang prakteknya. Artinya apa? Artinya ketika kita mempelajari teknologi pembelajaran, ini bukan hanya mengkaji tentang, membahas tentang kompetensi saja. Teori itu kaitannya dengan kompetensi, tetapi juga kaitannya dengan skill atau keterampilan. Jadi nanti teknologi pembelajaran itu kaitannya dengan keterampilan. Kalian bisa membuat apa, kita bisa membuat apa. Nah, begitu juga dengan mata kuliah kita nanti. Pada mata kuliah kita nanti paling akhir kita akan memberikan space untuk praktek, misalnya membuat website. Begitu. Baik, jadi yang pertama teknologi pembelajaran itu teori dan praktek. Selanjutnya, teknologi pembelajaran itu kaitannya dengan kawasan desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Kalau kita runtut dari beberapa istilah di nomor 2 ini kaitannya dengan research and development, penelitian pengembangan, di mana di dalam membangun sebuah teknologi, maka awal atau langkah awal itu diawali dengan yang namanya desain. Mendesain rencana bagaimana nanti konsep teknologi yang akan dikembangkan. Setelah mendesain atau mengonsep teknologi apa yang akan dikembangkan, maka langkah keduanya adalah mengembangkan teknologi yang dimaksudkan berdasarkan konsep yang telah dibuat. Setelah teknologi selesai, maka dimanfaatkan atau digunakan dalam proses pembelajaran. Dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan teknologi pembelajaran itu terkait dengan pengelolaan teknologi yang ada. Apa maksudnya dikaitkan teknologi yang sudah ada, dihubungkan atau dimanfaatkan dengan teknologi yang ada sebelumnya. Ini namanya pengelolaan. Setelah itu dilakukan penilaian dari teknologi yang digunakan itu. Dilakukan evaluasi, kurang apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Setelah melakukan penilaian ternyata ada kekurangan, perlu ada perbaikan, maka teknologi itu perlu dilakukan update. Terus seperti itu, desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian. Penilaian terkait dengan evaluasi teknologi yang sudah ada. Selanjutnya, teknologi itu terkait dengan proses
dan sumber. Terkait dengan proses dan sumber. Apa maksudnya? Begini, di dalam penggunaan teknologi pembelajaran harus dijelaskan. Misalnya kalau mendesain A, memanfaatkan teknologi A, memanfaatkan teknologi B. Langkah-langkah penggunaannya yang kemudian kita sebut sebagai proses ini harus jelas. Gitu. Yang kedua, teknologi yang kita kembangkan itu harus berdasarkan sumber yang jelas, referensi yang jelas. Teknologi yang kita kembangkan ini dikembangkan berdasarkan teori apa, teorinya siapa, tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Jadi walaupun itu teknologi, tetapi teknologi yang dibuat itu sudah dibuat berdasarkan landasan teori. Misalnya alat penelitian pengembangan. Maka sebelum melakukan penelitian, orang akan melakukan need analysis, analisis kebutuhan. Nah, sumbernya harus jelas. Dia akan melakukan analisis kebutuhan ini kepada siswa, kepada guru, kepada pembuat kebijakan, kepala sekolah, atau lain sebagainya. Jadi secara prinsip yang namanya teknologi pembelajaran itu menyangkut tentang proses, langkah-langkah penggunaan, dan tentang sumber, dari mana sumber teknologi itu dikembangkan, landasan teorinya apa. Dan yang terakhir, teknologi pembelajaran ini didefinisikan oleh AICT adalah dikembangkan untuk keperluan belajar. Kalau dulu untuk keperluan industri, kalau dulu untuk keperluan militer, tetapi kalau sudah fokus ke teknologi pembelajaran, maka fokusnya adalah untuk kegiatan belajar mengajar. Inilah 4 definisi teknologi pembelajaran yang dibuat oleh AECT, Associations for Educational Communication and Technology. Selanjutnya, kalau kita sudah membahas tentang definisi teknologi pembelajaran yang terbaru menurut AECT pada tahun 94, itu definisi yang kelima, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang kawasan atau tema-tema atau topik-topik yang terkait dengan teknologi pembelajaran. Ada 5 kawasan teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah desain teknologi pembelajaran. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di definisi. Memang kawasan teknologi pembelajaran ini diambil dari definisi teknologi pembelajaran. Sehingga poin yang pertama adalah mendesain. Apa tadi mendesain? Mendesain adalah merencanakan konsep teknologi yang akan dikembangkan. Selanjutnya langkah kedua adalah mengembangkan. Setelah didesain, desain tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Dikembangkan, makanya langkah kedua adalah kawasan teknologi pembelajaran yang kedua adalah pengembangan. Kawasan teknologi pembelajaran yang ketiga adalah pemanfaatan. Kalau sudah ada teknologinya dan sudah wujud, maka harus dimanfaatkan. Sehingga kawasan yang ketiga itu membahas tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran. Jadi pemanfaatan ini terkait dengan bagaimana cara menggunakan teknologi pembelajaran. Ini menjadi tema khusus di dalam teknologi pembelajaran. Karena kalau ini dihilangkan, maka teknologi itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Ada teknologinya, ada alatnya, tapi tidak tahu caranya, ya percuma saja. Oleh karena itu tema yang perlu diangkat atau kawasan yang perlu dimunculkan dalam kajian teknologi pembelajaran adalah pemanfaatan. Dan yang keempat adalah pengelolaan teknologi pembelajaran. Pengelolaan ini terkait dengan bagaimana kita menggunakan teknologi pembelajaran yang dikaitkan dengan teknologi yang lain atau dikaitkan dengan materi yang kita sampaikan kepada peserta didik. Itulah yang kita sebut sebagai pengelolaan. Jadi penggunaan teknologi dikaitkan dengan yang lain, entah itu dengan teknologi yang lain atau dengan materi-materi yang akan disampaikan kepada peserta didik.
Dan yang terakhir, yang kelima, teknologi pembelajaran ini, kawasan teknologi pembelajaran ini adalah penilaian. Ini penting untuk dilakukan karena teknologi yang sudah ada itu harus selalu update dan mengikuti kebutuhan masyarakat. Nah, kebutuhan masyarakat, teknologi, masyarakat modern itu selalu berkembang. Oleh karena itu penilaian harus dilakukan untuk melihat apakah ini masih suitable for this era atau tidak. Kalau tidak suitable for this era, tidak match with this era, maka harus dilakukan update teknologi. Baik, selanjutnya yang kita bahas adalah di sini saya menulis singkat kawasan teknologi pembelajaran. Terus saya kasih panah ini panah bolak-balik ya, teori dan praktek. Apa maksud saya? Maksud saya begini teman-teman. Kawasan-kawasan yang ada di teknologi pembelajaran itu mulai dari desain, mulai dari pengembangan, terus pemanfaatan, terus pengelolaan dan penilaian. Jadi kawasan-kawasan itu tadi, 5 kawasan itu merupakan sumber atau landasan untuk mengembangkan teori dan praktek yang ada di teknologi pembelajaran. Sehingga ada panah di sini. Nah, ini berarti bahwa kawasan teknologi pembelajaran itu bisa berguna untuk mengembangkan teori dan pengembangan praktek pembelajaran. Juga sebaliknya, teori dan praktek yang ada di teknologi pembelajaran ini teori dan praktek ini bisa digunakan untuk mengembangkan kawasan teknologi pembelajaran. Dengan kata lain begini, ketika teknologi digunakan dalam kegiatan KBM dan guru memiliki masukan atau keluhan dalam penggunaan teknologi tersebut, maka kemudian dilakukan perbaikan. Nah, perbaikan inilah yang kemudian memberikan timbal balik ini kepada kawasan teknologi pembelajaran. Jadi, kawasan teknologi pembelajaran bisa memberikan kontribusi terhadap teori dan praktek teknologi pembelajaran KBM, dan teori serta praktek ini juga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan kawasan teknologi pembelajaran. Selanjutnya yang terakhir, teknologi pembelajaran dan kurikulum. Jadi ini adalah teknologi pembelajaran versus kurikulum. Apa perbedaannya? Kalau teknologi pembelajaran ini terkait dengan how itu artinya apa? How itu artinya bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Jadi cara-cara mencapai tujuan pembelajaran. Ini kaitannya ada di tab. Nah, kalau kurikulum ini kaitannya ada 2, ada what dan why. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau berbicara masalah kurikulum, maka what ini kaitannya dengan isi kurikulum, apa isinya. Jadi ini maksudnya isi ya. Isi kurikulum dan mengapa kurikulumnya seperti itu, gitu loh. Jadi what ini isi, kalau yang ini why ini adalah mengapa isinya seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi prinsipnya adalah kalau tab itu terkait dengan how, atau bagaimana, kalau kurikulum kaitannya dengan what dan why. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.